tanah lateral. Saya akan jelaskan dulu. Sudah terlihatkah ini materinya? Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Oke. Ulang. Bentar. Iya, bisa berhasil kecelakaan tim ya. Hmm. Oke, sebentar ya, saya tak balas telepon dulu. Nah, oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan tekanan lateral tanah sesuai dengan GPS ya. Kalau nggak bisa terlihat nanti disampaikan. Oke, jadi tekanan lateral itu identik dengan ketika kita akan melakukan suatu desain terkait dengan peninjauan stabilitas dinding penahan tanah. Jadi ketika Anda mendesain suatu dinding penahan tanah, contohnya adalah si seat pile ya, seat pile di apa namanya di depannya UPN itu juga ada ya toh. Ada sungai yang di sisi sebelah utara itu ada seat pile. Karena memiliki beda elevasi, maka digunakan suatu material perkuatan yaitu menggunakan seat pile. Kalau di UPN itu menggunakan seat pile CCSP, corrugated concrete sheet pile, itu materialnya dari beton. Itu sebelum kita menentukan material tersebut, itu kita menganalisa atau melakukan peninjauan terkait dengan tekanan lateralnya. Jadi kita hitung dulu nih, kita hitung dulu terkait dengan berapa sih tekanan tanah aktifnya dia itu, sehingga kita bisa mendesain baik itu dimensi maupun terkait dengan uh, fixity atau penjempitan si tiang itu sendiri. Baik, yang pertama seperti ini ya. Jadi ketika tanah dia itu at rest, tanah diam, sebentar saya coret-coret juga ya. Tanah at rest, tanah diam, itu ketika tanah tidak memiliki suatu beda elevasi. Di tanahnya itu kondisinya adalah at rest atau tanah diam. Ya, jadi tanah yang awalnya mula-mula kita tinjau titik di sebelah sini itu adalah tanahnya dinamakan tanah kondisi at rest, di mana tegangan horizontal itu adalah K0, koefisien at rest dikalikan tegangan vertikal. Ya, tegangan vertikal. Jadi K0 kondisi at rest-nya dia. Yang berikutnya adalah aktif. Ya, aktif. Aktif ketika itu saya melakukan penggalian, ya toh, melakukan penggalian, ini topnya, saya gali, maka sisi tanah sebelah kiri itu akan mendorong. Ya, ini yang dinamakan tekanan aktif. Ya, tekanan tanah aktif ada di sebelah kiri. Jadi force atau energi atau gaya yang terbesar ketika dilakukan penggalian itu tanah aktif yang mendominasi. Ya, jadi tanahnya atau sipilnya ini ya kedorong akibat tanah aktif. Ya, ini yang digali. Saya coba-coba di sana ini. Ini tanah yang ya tanah yang digali. Sebelah kirinya ini aktif.
Rumusnya adalah sebelah ini. Jadi tekanan horizontal adalah KA, keaktif ya, kalikan tegangan vertikalnya. Ya, di sini. Itu seperti ini. Ya. Sedangkan yang sisi bawahnya ini, yang beda elevasinya untuk menahan dia di sini, ini merupakan tekanan pasifnya ya. Jadi menahan. Ini yang pasifnya ada sebelah sini. Sebelah sini ini pasif ya. Ini yang pasifnya. Jadi stabilitas daripada suatu dinding atau suatu sheet pile itu ditentukan apabila force tekanan tanah aktif itu sebanding dengan tekanan tanah pasifnya. Sehingga dia itu bisa balance, seimbang, tegak, sehingga tidak terjadi deformasi pada dinding si sheet pile itu sendiri. Ya, jadi ada diam, at rest, ada aktif sama pasif. Ya, komponennya seperti itu. Komponen paling utamanya adalah seperti itu untuk lateral. Jadi lateral adalah ketika dia belum digali, dia masih steady, masih kondisi lapangan, itu tanahnya tanah tres. Jadi ketika sudah digali, maka yang mendorong adalah tekanan aktifnya. Dan yang menahan adalah tekanan pasif. Sampai di sini bisa dipahami? Halo, Mbak, Mas? Sudah lelah kan? Iya, Pak. Iya, bisa dipahami ya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum ke detailan. Jadi koefisien tanah aktif itu ngitungnya, koefisien tanah pasif itu seperti apa? Belum ke situ ada pertanyaan sampai di sini. Jadi at rest, aktif sama pasif ya. Jadi tiga komponen ini adalah merupakan komponen inti terkait dengan force terkait dengan lateral, tekanan lateral. Jadi ketika dia digali, maka yang mendorong itu aktifnya. Yang menahan adalah pasifnya. Oke, kalau nggak pertanyaan, saya lanjutkan ke inti-intinya saja ya, saya menjelaskannya ya. Karena off online ini kan tidak bisa fleksibel saya coret-coret di papan, sehingga saya Ikut ya. akan. Pak ini cilik. Oke, kalau ada pertanyaan, saya lanjutkan ke address. Tadi kan rumusnya adalah tegangan horizontal adalah koefisien address dikalikan tegangan vertikal. Di mana untuk koefisien address rumusnya simpel ya, seperti ini. Hanya satu mensin V. Ya, satu mensin V itu untuk address-nya, sedangkan tegangan vertikalnya adalah gamma dikalikan H yang ditinjau. Saya ulangi lagi, rumusnya tadi kan ini ya. Ini kan, K0, ini K0 dia, K0, ini yang K0 tadi, berarti satu min sin V, satu min sin V. Sedangkan yang tegangan vertikal adalah yang ditinjau di sini adalah gamma, gamma, gamma tanah kalikan Z atau H ya. Ini Z di sini. Ini untuk tegangan vertikalnya. Wangen ya. Ini ya, tegangan vertikalnya itu gamma tanah dikalikan Z. Ya.
Itu bisa di mute Mas, Mbak, yang mikrofonnya masih. Di rumusnya simpel seperti ini ya. Jadi tegangannya seperti ini. Kok nggak main gue? Ayo, kasih. Tolong di mute itu Mas. Awe nggak lah? Menurut Bapak. Ya, menang kalau waduh sih, Bang. Kalau nggak di mute saya yang nge-mute diri saya sendiri. Karo, Bapak. Mikmu, bro. Nah, oke. Saya ke poin-poinnya dulu, nanti saya kasihkan contoh case-nya. Terus tadi yang kondisi address. Bayar, tapi dia bakal ngejar sampai setelah S. Terus yang aktif, KA atau tekanan koefisien tanah aktif, itu seperti ini ya, simple juga rumusnya. Itu adalah tan kuadrat, adalah dikalikan dalam kurung 45 dikurangi V per 2. Ini rumus-rumusnya, jadi saya kasih poin-poinnya saja. KA, ini ya, koefisien tanah aktif, itu adalah tan kuadrat dalam kurung 45 min V per 2. Itu untuk KA. Dengan tegangan vertikalnya sama, gamma dikalikan sedalam Z tadi ya, gamma untuk tegangan vertikalnya. Kalau KP atau pasif ya, kalau KP atau koefisien tanah pasif itu berlawanan sebaliknya daripada si KA. Itu yang ini menggunakan saya coret ya. Tan kuadrat kalau yang pasif ini ya, tan kuadrat 45 plus V per 2. Jadi sebaliknya tadi, kalau KA aktif itu min, kalau pasif itu plus ya. Jadi poinnya di sini. Jadi ada koefisien pasif sama aktifnya menentukan kalau tegangan vertikalnya dia sama, yaitu gamma tanah dikalikan sedalam Z tadi itu. Jadi baik tanah aktif maupun tanah pasif adalah sama. Jadi tegangannya adalah rumus sama, gamma tanah dikalikan sedalam Z, tergantung Z-nya atau kedalaman yang ditinjau. Ya, itu poin pentingnya di situ. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya resume saja, jadi saya tidak terlalu ribet seperti teorinya ini ya. Saya kasih yang permudah. Pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, saya beri contoh. Apakah terlihat ini di monitor Anda?
Sudah terlihat. Oke. Jadi ini saya ambilkan contoh case ya di lapangan sehingga pentingnya Anda belajar tekanan lateral ini itu sangat worth it sekali. Tuh nanti ketika Anda menjadi seorang engineer ya toh di lapangan jangan sampai failed atau salah perhitungan karena ketika Anda salah hitung itu dampaknya contohnya seperti ini. Ini adalah di fuel tank atau tempat kilang minyak di Tanjung Batu di Kalimantan. Ini terlihat bahwa si seat pile ini JCSP ya, kode JCSP-nya, JCSP W600A dipasang sekeliling boundary ini, tapi karena salah satunya salah perhitungan terkait dengan pengambilan apa namanya properti tanah, sehingga JCSP ini itu mengalami deformasi atau kemiringan, gitu. Jangan JCSP ini yang miring, yang sudah rusak ini semua ya, yang kelihatan ini ya. Itu ketika sudah miring, itu sudah bisa kita kembalikan tegak lagi, ditarik, patah dia, crack malah. Sehingga satu-satunya adalah ya sudah kita harus merusaknya dia atau membongkarnya dia, sehingga JCSP ini tidak bisa difungsikan. Kalau kita biarkan terus, ya JCSP miring, tanah juga akan berpotensi longsor. Sehingga diputuskan untuk dihancurkan sekalian ya, miring karena dia. Ini JCSP ini yang dihancurkan. Sedangkan JCSP yang sisi sebelah kanan dan kiri ini JCSP yang masih kondisi stabil. Dia masih belum mengalami terjadinya deformasi, sehingga masih bisa difungsikan. Tetapi yang sudah miring sampai sekian derajat, JCSP ini akan di-cutting atau dirusak ya. Ini JCSP. Ini, jadi kalau Anda lihat fuel tanknya ya, fuel tanknya punya Pertamina, tangki-tangki raksasa sampai 50.000 kiloliter yang akan ditampung di sini, bahkan ada 25.000. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini berhimpitan dengan tepi pantai ya, tepi pantai terlihat di sini ya, JCSP. Lihat kan kursor saya ini, Mbak, Mas. Terlihat, Pak. Ya, Kelihatan Pak. lihat ya, ini JCSP-nya, ini data JCSP. Dia dipasang nih di boundary-nya dia ini untuk mengamankan agar si fuel tank ini itu ketika dibangun itu dia tetap stabil pada elevasinya, ya. Akhirnya JCSP. Ternyata dalam pelaksanaannya si JCSP ini miring sendiri, miring dan sebagainya karena salah satu yang saya sampaikan karena salah pengambilan properti tanahnya ya, miring sehingga runtuh semua. Runtuh semua di pada sisi sebelah sini. Ini pada areanya dia. Ini kondisi existingnya jadi seperti ini. Jadi sisi sebelah kiri ini atau sisi sebelah selatannya itu dia ada di elevasi di atas. Jadi langsung pantai, laut jadinya masuk ke sini nanti akses daripada si pengisian BBM-nya di sini. Ini ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 tangki besar yang pada area sebelah sini. Sehingga Anda perlu waspada ketika dalam melakukan perhitungan lateral. Jadi tidak main-main ya toh. Ketika Anda salah pengambilan dan salah perhitungan itu dampaknya luar biasa. Ini ya. Bayangkan kalau ini sudah tangkinya sudah ada, diisi minyak dan sebagainya, ini kan miring-miring dan sebagainya, potensinya apa? Selain roboh, maka terjadi different settlement atau penurunan sepihak pada si tangkinya. Setelah penurunan tangkinya penurunan, maka ada potensi dia rusak, ya toh, rusak, jadinya bocor dan sebagainya, sehingga ketika ada panas yang berlebih pada area sini ini ada potensi jadi suatu kebakaran. Dan itu kalau tangki dibakar luar biasa ya, ini segini besarnya ini. Ya hati-hati ketika Anda melakukan suatu desain. Jadi pentingnya Anda belajar di mekanika tanah 2 ini, terutama di lateral. Jadi saya kasih contoh terkait dengan perumusannya sederhana dulu. Jadi rumusnya dia sederhana, tapi nanti aplikasinya saya jelaskan secara detail. Ini contohnya masih di food existing di laut. Ya, ya.
Lihat ya ini, Mas Mbak. Terlihat, Pak. Showcase-nya. Nah, ini tampak keseluruhan dari area site TBBM. Ya, kelihatannya ini tangki-tangki yang besar. Kalau Anda lihat dari internet, kelihatan tangki-tangki Pertamina ya. Ini kilang-kilangnya Pertamina di sini. Dia dibangun di atas sini. Beberapa segmen, jadi kondisi keruntuhan di sini. Bahaya ya. Jadi hampir semuanya ketika memiliki beda elevasi seperti ini, itu akan didesain suatu dinding penahan tanah. Bisa menggunakan corrugated concrete sheet pile atau menggunakan steel sheet pile. Yang di sini memang digunakan, khusus proyek ini digunakan yang corrugated, ya toh, corrugated sheet pile, karena satu, mudah dilakukan, ya toh. Yang kedua, terkait dengan biaya, itu juga lebih murah. Yang ketiga, itu memang keterbatasan material itu sendiri ya. Ini beberapa section yang sisi selatan ini juga sama menggunakan dinding penahan tanah, tapi bukan menggunakan CCSP ya. Nanti saya jelaskan lagi secara detail kenapa sih tidak semuanya pada section TBBM ini bisa digunakan CCSP. Itu juga ada historicalnya. Selain Anda menghitung, tapi juga Anda memperhatikan kondisi stratifikasi daripada si tanahnya itu sendiri seperti apa, sehingga tidak semata-mata kita hitung langsung kita terapkan di lapangan, tapi ada beberapa pertimbangan teknis sehingga hal-hal mana saja yang bisa dilakukan dan hal mana saja yang tidak bisa dilakukan. Ini tampak atas, jadi section yang sebelah sini ya, yang rusak tadi. Yang sebelah sini tidak jadi kerusakan ya, karena memang anomali atau dari perilaku tanah itu memang beragam ya, beragam. Sehingga walaupun sisi sebelah sini itu menggunakan material CCSP yang sama, tetapi tidak mengalami kerusakan. Tapi sebelah sini mengalami kerusakan ya. Saya juga jelaskan juga historicalnya, pasti yang terjadi pada area sana itu sehingga terjadi suatu potensi kerusakan. Saya jelaskan, saya uraikan secara terperinci. Tapi kronologinya seperti ini, saya jelaskan dulu. Jadi kalau Anda lihat di sini, itu CCSP, itu ada sebagian baik-baik saja, ada yang sebagian dia mengalami kerusakan walaupun materialnya sama dan kedalamannya sama ya, sama kedalamannya dia, tipe materialnya juga sama. Ternyata di lapangan tidak, kerusakan juga seragam. Ini sisi lautnya juga seperti itu, kerusakannya ya ini sama ya. Ini ya, balik lagi ya, ini mulai dipotongin dia. Nah, ini bergeser. Kalau Anda lihat di sini, ini asnya si CCSP adalah di sebelah sini. Ini asnya dia, saya tarik ya. Asnya dia di sini. Ini lurus dia. Nah, tapi aktualnya itu sudah dia bergeser. Nih, dia bergeser topnya ya. Kita lihat topnya. Which is di sini. Nah, sehingga dipotong, dia miring ini. Dipotongilah dia. Di lapangan itu juga ada permasalahan atau kejadian yang terkait dengan kesalahan atau keadaan yang menyatakan bahwa field design atau kriteria tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Ini kondisinya, ini kerusakannya, ya, hampir sudah sama. Ya, kelihatan keruntuhannya masih bekas patah-patahannya ya. Nanti kita diskusi bagaimana solusinya, ya toh. Kalau sudah patah, mau diapakan? Dipotong, terus dipotong mau diapakan lagi? Kita mau pakai apa perkuatannya kan nggak mungkin nih. Si CCSP apa area ini bisa terbuka ya. Kira-kira diapakan? Sudah saya potong nih, ya toh. Saya mau perkuat apa lagi? Apakah CCSP lagi? Nah, CCSP lagi kan sama, nanti dia rusak. Kira-kira apa solusinya?
Mas, Mbak. Yang bisa bantu jawab? Ya, bahkan kira-kira sudah dipotong, sudah apa sudah yang miripnya sudah di apa namanya sudah dibersihkan nih. Sekarang kan nggak mungkin lah hanya terbuka seperti ini, kan tetap harus dilakukan suatu usulan perkuatan. Nah, perkuatannya apa kira-kira? Oh, perkuatannya. Yang bisa bantu jawab? Kayak apa kan? Halo, tes tes, cek cek. Bisa dengarkah suara saya? Pertanyaan, dengar kali suara saya ini? Tes, halo, Mas, Mbak. Belum, Pak. Belum, oke. Kalau nggak pertanyaan, sekarang kita diskusi nih. Kira-kira apa solusinya ketika sudah dilakukan nih pembersihan lahan, ya toh? Karena harus miring. Saya sampaikan tadi kan, kalau udah miring nggak bisa ditarik lagi, dia akan pasti patah di JJSP itu. Sehingga harus dipotong sekalian. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika potong, apakah lahannya harus dibuka? Kan nggak mungkin. Tetap harus dilakukan suatu eh, boundary atau batas terkait dengan area tersebut. Kira-kira kekuatan seperti apa yang bisa Anda usulkan di sini? Kita jawabnya normatif aja. Pak menggunakan ini gitu aja. Normatif. Jadi tidak secara spesifik menggunakan ini dengan dimensi ini enggak. Pakai ini Pak, pakai itu belum. Ya, ini bebas. Silakan apa kira-kira. Tutup pakai apa? Area terbuka ini kan laut ini. Kalau enggak kan orang bisa masuk ke tangki keamanan sebagainya juga akan terancam ya toh, tangkinya roboh dan sebagainya. Iya, apa kira-kira. Katakan di polis lain saja kah? Polis lain saja. Tas. Tanggal Silakan. 7. Silakan, Mbak. Ya, apa kira-kira? Silakan. Oke, kalau nggak ada PR ya, mau diapakan ini ya? Oke, lanjut. Kemis ya. Kalau minggu depan sepertinya saya izin juga. Kemis itu saya ke Timur Leste, Mbak, Mas. Sehingga kok sepertinya minggu depan masih tetap kita online ya. Leste saya baru pulang itu Jumat siang, sehingga kayaknya tetap itu pun tidak hari Kamis ya mungkin ya, karena saya masih presentasi di. Oke, karena saya masih belum bisa ketemu, maka ini topiknya yang untuk perlu kita diskusikan, yaitu bagaimana treatmentnya
untuk kondisi existing yang sudah rusak seperti ini ya, kalian mengusulkan apa silakan bebas. Jadi rusakan seperti apa, terus ya seperti apa. Nah, harus diperbaiki ya, apa tetap terbuka sih? Nggak mungkin, itu harus diamankan merupakan fasilitas negara ya, si tangki ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, Mas, Mbak. Ini lateral dulu. Jadi saya meresum ke poin-poinnya saja. Si lateral itu tidak terlalu banyak topik atau rumus-rumusnya saya sampaikan tadi ya. Jadi ada address, tekanan tanah aktif, tekanan tanah pasif, rumusnya tadi juga ada. Koefisien tanah aktif, tan kuadrat 45 min fin per pi per 2 kalau aktif ya. Kalau pasif plus saja pasif itu plus P pasif itu plus. Ada pertanyaan? Di sini cukup. Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Untuk hari ini saya sampaikan terkait dengan tekanan lateral dulu dan beberapa contoh case-nya seperti ini. Eh, Insya Allah minggu depan tetap online ya Mas Ian ya, karena saya masih ada tugas di Timur-Leste sehingga mohon maaf tidak bisa offline, tapi topiknya akan kita sesuaikan. Artinya pembahasannya kita sesuaikan. Oke, kalau ada pertanyaan, saya jawab dulu untuk mekanika tanah di